Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum memulai sepanjang hari ini, mari kita mulai dengan bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Mari kita datang untuk meminta penyertaan Tuhan Yesus, agar apa yang terjadi hari ini boleh terjadi seturut rencana dan kehendak-Nya. Sebelum kami mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan saat ini, kami mau mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya inilah yang terbaik Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami di sepanjang hari ini, dan biarlah apa yang terjadi di sepanjang hari ini boleh sesuai seturut rencana dan kehendak-Mu. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berserah dan bersyukur. Haleluya, amin. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu ya Tuhan, demikian juga hati kami merindukan Engkau Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah-Mu. seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwa kami merindukan-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah-Mu. kami mau panggil nama-Mu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus,
segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kami mau sembah, kami rindu. Haleluya. Kami rindu. Haleluya. 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 Mari kita panggil namanya Yesus dengan segala kesungguhan hati, dengan segenap hati. Mari panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu, setiap dari kita pasti punya persoalan yang harus kita hadapi sebagai proses untuk pemurnian kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdoa. Sampaikan secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Dan biarlah doa kita terjawab sesuai dengan rencana kehendak-Nya. Saya persilakan Bapak Ibu. Inilah Tuhan doa kami Tuhan. Kami sampaikan kepadamu Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau pasti mendengar Tuhan. Kau pasti menjawab Tuhan. Inilah Bapa, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus karena telah mendengar Tuhan segala doa kami ya Bapa. Tuhan, Engkaulah yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan hidup dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Mari kita katakan. Membawa Hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pagi ini kita bertemu, sehingga semakin hari kita semakin rutin bertemu meskipun melalui layar online ya. Tapi pagi ini mari kita belajar. Apa sih doa-doa terus? Untuk apa sih doa? Dan sebenarnya doa itu seperti apa sih? Gitu ya. Karena ini sangat penting, karena doa itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Bagaimana yang benar? Sehingga kita pagi ini boleh melakukannya dengan sikap hati yang lebih benar tentunya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami masih bisa mendengar dan mengikuti doa pagi ini. Biarlah melalui proses ini kami semua diubahkan, kami semua semakin mengerti, semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati program ini ya Tuhan, dan pakai terus mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu sendiri. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ditanya untuk apa sih berdoa? Bukankah Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan dan kita mau bicara apa? Ini bukan soal itu, saudara. Ya, bukan soal itu. Nah, kita baca dulu Markus 1 ayat 35. Ya, di situ ditulis bahwa Tuhan Yesus pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini salah satu contoh yang dilakukan Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar Ia cari tempat yang sepi lalu berdoa di sana. Di ayat yang lain dikatakan bahkan Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Bukan pagi hari juga, malam. Jadi sebenarnya polanya tidak hanya pagi hari berdoa itu. Tidak hanya jam tertentu doanya lebih manjur, lebih didengar Tuhan. Tidak demikian, saudara. Kita mulai pagi hari soalnya kalau kita baru bangun tidur itu lebih tenang, lebih bersih, tubuh lebih segar, sehingga kita ketika kita berdoa lebih konsentrasi, lebih layak, artinya lebih siap untuk berdoa, ya. Oke. Nah, ilustrasinya begini loh, ya. Seorang pengusaha yang sukses itu, suksesnya karena apa? Kerja keras, mungkin strategi bisnisnya tepat sekali, ya. Karakternya sebagai pemimpin baik, dan produknya memang baik. Strategi pemasarannya luar biasa, sehingga sukses bisnisnya. Bisa, tetapi saudara, ada berapa banyak orang yang sukses seperti ini tapi memiliki damai sejahtera? Harus dilakukan survei itu ya. Soalnya kalau damai sejahtera tidak bisa didapat hanya dengan kerja keras dan sebagainya. Bagaimana caranya? Nah, alangkah idealnya kalau seorang yang sehari-hariannya itu sibuk sekali gitu. Entah bekerja, entah berbisnis, atau aktivitas apapun. Alangkah baiknya kalau di pagi hari kita menghadap Tuhan, berdoa yang benar, ya, introspeksi diri, komunikasikan isi hati kita dengan Tuhan, kan begitu. Tadi pagi saya bangun jam 4:30, ya, berapa menit yang lalu, 4:30 pagi. Nah, 4:30 pagi itu padahal jam 5 doa pagi. Jadi saya bisa bersiap-siap, minum dulu, gosok gigi, minum, kemudian cuci muka, biar segar gitu. Nah, lalu kita nyalakan komputer dan sebagainya. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya kebiasaan seperti itu. Bangun tidak harus 4:30 sih, tergantung. Saudara kalau tidurnya malam sekali ya bangunnya bisa jam 5. Atau kalau sedang tidak enak badan ya jam 6 saja bangunnya. Ya. Kalau tidak enak banget jam 7 boleh.
Tapi itu kan cuma sekali-sekali. Ya. Nah, ketika bangun, Bapak Ibu Saudara bisa kembali mengulang doa pagi ini kan di YouTube. Nah, jadi jangan punya pengertian yang salah. Doa pagi harus real time, Pak. Pembawa acaranya harus real time. Pendoanya tidak juga. Yang penting saudara yang berdoa, bukan pembawanya yang berdoa. Kita hanya memimpin berdoa, memberi contoh. Saudara yang harus berdoa. Jam 5 boleh, jam 6 boleh, jam 7 boleh, jam berapapun boleh. Kalau kita berdoa jam 5 di Indonesia begini, di Amerika kan jam 5 sore. Iya kan? Kan beda waktu. Makanya, waktu itu tidak penting. Tapi masing-masing kita mencari waktu yang sepi, tenang untuk berdoa. Sehingga konsentrasi kita lebih nyata, tidak kemana-mana pikirannya, dan tubuh pun sedang segar-segarnya di pagi hari, kan begitu. Jadi idealnya seorang pengusaha yang sangat sibuk, capek fisiknya, pagi hari bangun tidur mulai dengan doa. Ingat ya, doa itu bukan kegiatan ritual agamawi. Doanya bagaimana Pak? Kalimatnya bagaimana Pak? Nah, ini yang salah selama ini. Doa itu seolah-olah harus ditulis dulu, hafalan. Tidak. Doa itu seperti kita bicara dengan Bapa kita. Jadi kita ungkapkan saja hati kita. Kalau kita sedih ya kita nangis, nggak nangis juga sedih, Tuhan tahu kok. Tapi kita ungkapkan dengan hati yang tulus. Itu doa, saudara. Doa di pagi hari 30 menit seperti ini cuma latihan sebenarnya. Nanti di lain waktu setelah saudara mengerti, selain doa pagi kan saudara setiap hari luangkan waktu 5 menit misalnya. Aku mau berdoa, mau menyampaikan sesuatu sama Tuhan. Boleh setiap saat. Kadang-kadang ya saudara ya. Bukan kadang-kadang, seringkali. Ketika saya berkhotbah di mimbar, itu pun saya berdoa sebenarnya. Tuhan, kenapa ya banyak yang belum bisa berubah? Tolonglah mereka, sambil saya khotbah kan. Dalam hati kita bisa berdoa. Jadi doa bukan kegiatan agamawi saja ya. Saudara harus berdoa setiap saat. Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Sebab doa itu seperti nyawa kita, nafas kehidupan kita. Ya, kalau nafas ini oksigen untuk tubuh, tapi kalau doa untuk hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan itu hidup atau mati? Begitu, saudara. Jadi doa itu punya kekuatan. Doa itu berkuasa, bukan secara mistis. Kalau kita berdoa sama Tuhan, kan kita berkomunikasi. Otomatis kita akan dekat Tuhan. Kan begitu. Dan otomatis kita akan berusaha untuk tidak hidup dalam dosa. Kan kita mau mendekat sama Tuhan, takut berbuat dosa. Makanya hidup seseorang dikuduskan antara lain oleh doanya. Nah, jadi dirubah mindsetnya, doa bukan cuma ucapan-ucapan agamawi atau ritual. Bukan. Tapi komunikasi dari hati ke hati dengan Tuhan. Kalau kita doa cuma 30 menit, 40 menit di pagi ini, saudara bisa lanjutkan dengan doa pribadi, karena persoalan setiap kita kan berbeda. Jadi saudara bisa lanjutkan dengan doa setiap pagi, kemudian baru beraktivitas. Nah, dengan demikian kita akan bisa mengerti mengapa doa itu penting. Ya, kalau kita dekat Tuhan, kita jadi tenang. Jadi doa itu juga menenangkan sebenarnya. Ya. Kemudian doa itu menyebabkan kita mencari Tuhan lebih lagi. Doa juga memberi hikmat untuk dikenakan dalam hidup sehari-hari, dalam menghadapi segala persoalan atau tantangan. Kan begitu. Dan yang lebih penting tadi itu, doa itu menguduskan kita, membuat kita takut buat dosa, sehingga hidup kita akan lebih kudus. Yang pasti doa juga adalah ucapan syukur. Jangan doa cuma minta terus, saudara. Ucapan syukur. Ya. Minta perlindungan boleh, minta hikmat boleh, tapi kita harus mengucap syukur juga. Kan begitu ya. Jadi
Saudara, senang sekali setiap pagi kita bisa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kembali kami diberkati oleh kebenaran ini. Bahwa kami harus berdoa setiap saat. Bukan hanya jam-jam tertentu saja. Ajari kami Tuhan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Sehingga dari hari ke hari kami semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan lebih baik, semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.